Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Rafesya Sugian. Saya dari D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pemotongan PPh pasal 22. Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis memiliki kebutuhan besar akan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berperan penting dalam mendukung penerimaan tersebut adalah pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 dikenakan atas kegiatan impor dan penjualan barang tertentu yang diawasi ketat oleh pemerintah demi mengendalikan perdagangan serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam praktiknya, pemotongan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk seperti pembeli barang atau jasa dan hasil potongannya disetorkan ke kas negara. Sistem ini juga berfungsi sebagai pembayaran pajak di muka yang nantinya bisa dikreditkan oleh wajib pajak dalam pelaporan tahunan. Kebutuhan akan pemahaman mendalam mengenai mekanisme, tarif, jenis transaksi yang dikenakan, serta peraturan terbaru mengenai PPh pasal 22 menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, definisi, fungsi, dan dasar hukum pajak penghasilan pasal 22. Kemudian, siapa saja subjek dan objek yang dikenakan PPh pasal 22. Bagaimana mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 22 yang berlaku. Kemudian, contoh pemotongan PPh pasal 22. Kemudian, siapa saja yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Dan terakhir, bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Definisi dan dasar hukum PPh pasal 22. PPh 22 merupakan pengenaan pajak pada badan usaha yang melakukan perdagangan impor, ekspor, atau reimpor. Berlaku bagi badan usaha pemerintah atau usaha swasta. PPh pasal 22 ini juga berlaku untuk wajib pajak badan yang memperdagangkan barang mewah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 garing PMK 03 garing 2019 tentang perubahan kedua atas PMK RI nomor 253 PMK 03 garing 2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang tergolong sangat mewah. Pajak ini berfungsi sebagai alat kontrol fiskal dari pemerintah terhadap barang-barang strategis maupun yang mempunyai nilai ekonomis penting. Dasar hukum pemungutan PPh pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya yang diperkuat oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan. Subjek dan objek PPh pasal 22. Subjek yang dikenakan PPh pasal 22 adalah wajib pajak badan tertentu seperti Bank Devisa, DJP, Bea dan Cukai, bendahara pemerintah, BUMN, industri dan eksportir sektor pertanian, kehutanan, dan lainnya. Badan usaha swasta tertentu seperti industri semen, otomotif, kertas, farmasi, serta importir umum dan produsen bahan bakar. Kemudian objek yang dikenakan PPh pasal 22 adalah meliputi impor barang dan penjualan barang tertentu di dalam negeri yang terikat pemungutan pajak oleh pihak yang ditunjuk. Mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas impor dan penjualan barang tertentu oleh pihak yang ditunjuk seperti Bank Devisa, Bea Cukai, bendahara pemerintah, dan badan usaha tertentu. Fungsi pajak ini adalah untuk memungut pajak di muka demi menjaga kestabilan penerimaan negara dan mengontrol peredaran barang strategis. Subjek pajak meliputi badan usaha, pemerintah, dan swasta. Sedangkan objeknya adalah impor barang serta penjualan barang tertentu seperti kendaraan, bahan bakar, dan hasil pertanian. Mekanisme pemotongan dilakukan sesuai tarif yang bervariasi, mulai dari 0,25% hingga 7,5% tergantung jenis transaksi dan kepemilikan NPWP. Tarif-tarif pemotongan PPh pasal 22 yang pertama untuk impor, yang memakai angka pengenal importir atau API, yaitu 2,5% dikali nilai impor, non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, pembelian barang DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, yaitu 1,5% dikali harga pembelian
tak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, penjualan produk yang ditentukan atas dasar keputusan Direktur Jenderal Pajak, yakni semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN, tidak final, kertas 0,1% dikali DPP PPN, tidak final, otomotif 0,45% dikali DPP PPN, tidak final, baja sama dengan yaitu 0,3% dikali DPP PPN, tidak final. 4. Penjualan produk atas atau pemberian produk oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, pelumas serta gas. Pemungutan PPh pasal 22 kepada agen atau penyalur sifatnya final, di luar agen penyalur sifatnya tidak final. Yang kelima, pembelian bahan yang diperlukan industri atau ekspor dari pedagang, maka ditentukan 0,25% dikali harga beli, tidak termasuk PPN. Yang keenam, impor kedelai, tepung terigu, serta gandum oleh importir yang memakai api, sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, penjualan 5% harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pesawat udara seharga lebih dari 20 miliar, kapal pesiar serta sejenisnya seharga lebih dari 10 miliar, rumah dan tanahnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari 10 miliar dengan luas bangunan lebih dari 500 meter kuadrat. Apartemen, kondominium, serta sejenisnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan roda 4 dengan pengangkutan 10 orang berupa seharga lebih dari 5 miliar. Selain itu juga kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Bagi yang tidak mempunyai NPWP akan dilakukan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22 yang tercantum. Contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 22, PT G Motors mengimpor barang dari Jepang. PT G Motors adalah importir mobil yang telah memiliki angkat pengenal impor. PT Kia mengimpor 50 unit mobil dengan harga faktur $10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor mobil tersebut masing-masing adalah 2% dan 3%. Bea masuk yang dibayar oleh PT Kia sebesar 5% dari SIP dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari SIP. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar $1 atau sebesar Rp9.000. Beberapa PPh pasal 22 yang harus dibayar. Harga faktur 50 unit dikali $10.000 sama dengan $500.000. Biaya asuransi 2% yaitu $10.000. Biaya angkut 3% yaitu $15.000, di mana SIF-nya totalnya $525.000. Bea masuk sebesar 5% dikali $525.000 yaitu $26.250. Bea masuk tambahan 20% dari dikali $525.000 yaitu $105.000. Nilai impornya sebesar $656.000. Nilai impor dalam rupiah $656.250 dikali $9.000, hasilnya sebesar $5.960.250.000. PPh 22 yang harus dipungut karena memiliki api sebesar 2,5% dikali 5.960.250.000 sama dengan 147.656.250.000 rupiah. Pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar SPN pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga negara, dan lembaga-lembaga tinggi negara, sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang, badan usaha milik negara atau BUMN, dan BUMD sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sehubungan dengan impor barang. Badan usaha tertentu seperti industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi sehubungan dengan penjualan hasil produksinya kepada distributor atau pembeli. Kemudian importir atau industri yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Wajib pajak badan tertentu sehubungan dengan penjualan barang
yang tergolong sangat mewah. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Yang pertama, pemungutan. PPh Pasal 22 atas impor barang dipungut oleh pihak yang ditunjuk, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saat proses impor berlangsung. Penjualan barang tertentu di dalam negeri, pemungutan dilakukan oleh bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, BUMN, atau badan usaha swasta yang ditunjuk sebagai pemungut. Yang kedua, penyetoran. Pemungut wajib menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipungut di kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau bank devisa persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran harus dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah pemungutan dilakukan untuk impor. Penyetoran oleh bendahara pemerintah dilakukan pada saat pembayaran kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pelaporan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan hasil pemungutan PPh Pasal 22 atas impor secara berkala dalam surat pemberitahuan SPT masa PPh Pasal 22. Pemungut selain DJBC seperti bendahara pemerintah dan BUMN secara wajib melaporkan pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 dalam SPT masa PPh Pasal 22 setiap bulan. Wajib pajak yang dipungut tidak perlu melaporkan sendiri pemotongan ini dalam SPT tahunan karena telah dilaporkan oleh pemungut. Sekian dari saya, terima kasih.